Malam itu kota berkilau. Dari ketinggian apartemen mewah, lampu-lampu seperti permata bertebaran. Namun cahaya paling berbahaya justru ada di dalam ruangan. Di balik sebuah pintu kayu tebal dengan gagang emas berkilat. Pintu itu tertutup rapat, menahan segala rahasia di dalamnya agar tak pernah bocor ke dunia luar. Ia berdiri di depan cermin menatap bayangannya sendiri. Gaun merah yang ia kenakan seolah hidup, mengikuti setiap lekuk, setiap gerakan tubuhnya. Bukan sekadar kain, tapi jaring yang memerangkap imajinasi siapapun yang berani melihat. Sebelah pundak sengaja terbuka, memperlihatkan kulit bercahaya oleh pantulan lampu temaram. Bibirnya tersenyum samar. Senyum itu bukan sekadar hiasan, tapi undangan. Undangan untuk masuk ke dunia yang tidak semua orang berani jelajahi. Suara musik jazz pelan mengisi ruangan. Denting piano bercampur dengan bunyi hujan tipis di luar jendela kaca besar. Kota terlihat sibuk. Tapi di apartemen itu, waktu berjalan lambat, hampir berhenti. Lalu terdengar bunyi, klik, pintu terkunci dari dalam. Seseorang baru saja masuk. Langkah sepatu terdengar di lantai marmer. Tenang, mantap, namun membawa aura bahaya. Ia tidak menoleh. Ia membiarkan dirinya tetap menatap cermin, menikmati momen ketika bayangan siluet pria itu mendekat. Makin lama makin dekat. Apa kau yakin dengan ini? Suara berat terdengar pelan. Hampir seperti bisikan. Ia tertawa kecil, suaranya lembut tapi menusuk. Yuklenian, aku tidak yakin pintu itu tidak akan terkunci. Hening, tapi hening itu bukan kosong. Hening itu penuh ketegangan. Seperti dua api yang saling mendekat. Siap menyulut sesuatu yang tak bisa dipadamkan. Pria itu berhenti tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan hembusan napasnya di leher, membuat bulu kuduk berdiri. Cermin memantulkan tatapan mata yang penuh rahasia. Tatapan yang tak butuh kata-kata untuk mengungkapkan betapa berbahayanya malam itu. Jari-jarinya menyentuh pinggiran gaun merah, tidak menyentuh kulit, hanya kain. Tapi cukup untuk mengirim sinyal listrik ke seluruh tubuh. Ia tersenyum menikmati permainan kecil itu. Gaun ini, pria itu berbis, seperti pintu itu, menutup sesuatu yang lebih berharga di dalamnya. Ia menjawab dengan lirikan Genet. Dan sama seperti pintu, hanya orang tertentu yang boleh masuk. Lampu remang membuat suasana semakin tebal dengan misteri. Bayangan mereka di dinding seolah menari, mengikuti irama jazz yang semakin lambat. Malam itu apartemen mewah bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ia berubah menjadi panggung. Panggung untuk sebuah permainan rahasia. Penuh godaan, penuh teka-teki, di mana setiap gerakan punya arti, setiap tatapan punya makna. Dan yang paling menggoda adalah tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Jam terus berdetak. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda. Bukan hanya kata-kata, tapi juga tatapan, senyum, bahkan keheningan. Pria itu berjalan mengitari ruangan, memperhatikan detail apartemen. Sofa kulit hitam, meja kaca dengan segelas wine merah. Lilin kecil menyala dengan aroma vanila yang lembut. Semua seperti sudah dipersiapkan. Sepertinya kau sudah menunggu lama, katanya. Atau mungkin aku hanya ingin membuatmu berpikir begitu. Jawabnya dengan nada nakal. Ia duduk di sofa, menyilangkan kaki perlahan. Gaun merah itu menurun sedikit, tapi tetap menjaga rahasia. Justru karena tidak memperlihatkan segalanya, imajinasi jadi liar. Pria itu mendekat, duduk di sampingnya, tapi tidak menyentuh. Jarak mereka hanya beberapa senti, cukup untuk membuat udara di antaranya menjadi panas. Apa yang sebenarnya kau sembunyikan di balik pintu ini? Tanyanya pelan. Ia menatap langsung ke mata pria itu. Senyum menggoda tersungging di bibir. Mungkin sesuatu yang bisa kau tebak, atau sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Waktu seolah berhenti lagi. Musik, hujan, detak jam semuanya jadi latar belakang. Yang ada hanya dua orang, dua jiwa, dua rahasia. Malam itu lampu dipadamkan. Hanya lilin yang tersisa. Cahaya oranye bergetar di dinding, menimbulkan bayangan yang semakin sugestif. Bayangan tubuhnya tampak di tirai. Siluet yang nyaris menampakkan terlalu banyak, tapi tetap menahan diri. Itu bukan sekadar bayangan, itu seni. Seni dari ketidaksempurnaan. Dari misteri, dari apa yang tidak ditunjukkan. Pria itu mendekat lagi. Begitu dekat hingga ia bisa mendengar napasnya bercampur dengan suaranya sendiri. Apa kau tahu? Bisiknya. Bahwa semua ini bisa membuat siapapun gila. Ia tersenyum nakal. Bukankah itu tujuan kita malam ini? Detik berikutnya waktu runtuh. Dunia luar lenyap.
Yang tersisa hanyalah ruangan itu. Lilin yang berkedip. Bayangan yang menari, dan dua orang yang tenggelam dalam permainan rahasia mereka. Malam semakin larut, lilin hampir habis. Hujan di luar berhenti, menyisakan kaca jendela yang berembun. Mereka duduk di sofa, diam senyap tanpa kata. Tidak ada lagi kata. Karena kata sudah tidak dibutuhkan, senyum tipis di bibirnya cukup untuk mengatakan semuanya. Pria itu menatap pintu apartemen. Apa orang-orang di luar sana akan pernah tahu apa yang terjadi malam ini? Ia tertawa pelan. Tentu tidak. Mereka hanya bisa menebak, membayangkan dan berfantasi. Pintu itu akan selalu tertutup untuk mereka. Dan memang itulah kekuatan sebenarnya dari malam itu. Rahasia. Rahasia yang tidak pernah benar-benar diceritakan. Tapi cukup kuat untuk membuat siapapun penasaran. Membakar imajinasi. Dan membuat orang bertanya-tanya selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu? Henning kembali turun setelah tawa kecilnya mereda. Lilin di meja kaca bergoyang pelan. Cahayanya memantulkan siluet gaun merah yang semakin menempel pada tubuhnya. Ia berdiri perlahan, setiap langkah seperti tarian yang memang diciptakan untuk memancing imajinasi. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer. Tak, tak. Tak, suara kecil yang justru menambah detak jantung di ruangan itu. Pria itu mengikuti dengan pandangan mata yang tak lepas dari punggungnya. Ada sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar gaun merah itu. Cara ia menguasai ruang dengan diam. Apa kau tidak takut? Suara pria itu akhirnya memecah hening. Ia berhenti di depan jendela besar, menatap lampu kota yang gemerlap. Lalu ia berbalik perlahan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Takut? Ia mengulang kata itu dengan nada genit. Malam ini satu-satunya yang menakutkan. Hanyalah kalau kau terlalu cepat menyerah. Kalimat itu seperti api kecil yang dilempar ke tumpukan bensin. Pria itu berdiri dan mendekat. Jarak mereka makin tipis. Hanya dipisahkan oleh udara panas yang hampir bisa disentuh. Ia mengangkat tangannya, bukan untuk menyentuh, hanya untuk mendekatkan jari-jarinya ke kain gaun merah, berhenti 1 senti dari permukaan, seolah menahan diri, seolah menunda sebuah rahasia. Aku bisa merasakan panasnya bahkan tanpa menyentuh, katanya. Ia tertawa pelan. Suaranya seperti bisikan nakal. Mungkin memang begitu cara kerjaku, membuatmu semakin penasaran. Mereka saling menatap, tak ada yang mau mundur. Jam di dinding berdetak. Tapi entah kenapa suaranya makin lama makin samar, kalah oleh ketegangan di udara. Dunia luar lenyap, hanya ada 2 orang, dan rahasia yang terus menebal di balik pintu terkunci itu. Ia melangkah kembali ke sofa, duduk perlahan sambil menyilangkan kaki. Dengan sengaja, ia meraih segelas wine merah di meja, memutarnya pelan hingga cairan itu berputar, memantulkan cahaya lilin. Wine ini manis, katanya sambil menatap mata pria itu, tapi tidak semanis rahasia yang kutahu malam ini. Pria itu mendekat, duduk di depannya. Rahasia apa itu? Ia meneguk sedikit wine lalu menjawab dengan nada misterius. Kalau ku ceritakan itu bukan lagi rahasia. Henning lagi, tapi Henning itu bukan kosong. Henning itu adalah musik. Musik tanpa nada, tapi membuat degupan jantung semakin kencang. Tiba-tiba, lampu kota di luar berkedip sebentar, lalu mati. Hujan deras kembali turun, menetes di kaca jendela seperti ribuan jari mengetuk. Ruangan itu semakin redup. Hanya lilin kecil yang tersisa. Bayangan tubuh mereka menari-nari di dinding, seperti 2 sosok yang saling mencari. Pria itu menghela napas panjang. Kau sadar kalau malam ini akan menghantuiku? Ia tersenyum nakal. Justru itu tujuannya. Supaya setiap kali kau menutup mata, kau hanya akan melihat gaun merah ini. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Lilin hampir padam, meninggalkan ruangan dalam gelap yang makin pekat. Namun tidak ada yang beranjak. Mereka tetap di sana, duduk berhadapan, saling melempar kata-kata yang lebih tajam dari pisau dan lebih panas dari bara. Dan di balik pintu kayu tebal itu, rahasia semakin dalam. Rahasia yang tidak akan pernah diceritakan penuh. Rahasia yang hanya akan dibiarkan sebagai bayangan. Cukup untuk membakar rasa penasaran siapapun yang mendengarnya. Satu hal yang pasti, bahwa malam itu bukan sekadar malam. Itu adalah legenda kecil yang hanya dimiliki oleh 2 orang. Dan pintu itu akan selamanya terkunci untuk dunia luar.